Kita sudah kemarin membungkus pemahaman la binabil siji, yakni pengamalannya seperti hina. Kenapa kok la itu dikasih pengamalan seperti hina? Karena sama-sama menjadi pahlawan meskipun dunianya berbeda. Kalau kita dunia kita dunia putih, kalau lah atau negatif sama pasti. Kemudian isimnya lah kemarin ada yang berupa mufrad. Bicara isimnya lah ini ada mudhaf, ada sifat mudhaf, kemudian mufrad itu satu suku kata, satu selamat raharjo berarti berapa suku kata? Berapa? Dua. Kalau selamat satu. Selamat dong? Satu. Ada perbedaan perlakuan atau perbedaan penggunaan atau konsepnya dibedakan apabila isimnya la itu berupa satu suku kata. Jika isimnya la itu berupa satu suku kata, maka isimnya ini wajib dimabnikan fathah. Wajib dimabnikan fathah. Kenapa kok dimabnikan fathah? Kok diwaca la roju la? Bunyinya piye? La rojula dimabnikan fathah. La rojula. Dimabnikannya isimnya la menjadi mabni fathah ini karena terinspirasi. Terinspirasi. Apa terinspirasi? Apa ini? Terdorong untuk melakukan sesuatu karena mencontoh ini dari ini inspir. Ini la rojula ini seperti halnya susunan khamsata asyara. Khamsata asyara.
terinspirasi. Konsat asar itu berapa kata? Dua. Dilebur menjadi satu, namanya target masjid. Target masjid. Apa? Sing penting kumpul. Iki ana sing hubungan berstatus, ana hubungan tanpa status. Sing penting kumpul. Khomsata berarti kita harus mengetahui dulu sejarahnya khomsata asaro biar ini lengkap. Apakah ada dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa tentang susunan khomsata asaro? Ada, yaitu ini khomsata asaro sebenarnya adalah contoh dari kata suro. Jadi khomsata asarnya asalnya adalah nyoto. Jadi Indonesia sebenarnya. Khomsata berapa kata? Berapa kata? Dua. Tapi dilebur menjadi satu kata. 15 berarti 5 dan 10 kan gitu kan? Itu terinspirasi. Orang Arab itu terinspirasi dari Jawa. Begitu ke Jawa Timur juga mudun dulu. Ini kota apa? Surabaya. Surabaya. Oh, Surabaya itu dua suku kata. Suro dan Surabaya. Ikan. Boyo. Buaya. Maka simpulnya Suro dan Boyo adalah beriwak dan namanya buaya saling berebut keris gitu kan ya ceritanya. Surabaya ini dua suku kan dilebur menjadi satu kata, namanya target. Kalau berupa bilangan disebut dengan adat murok, adat murokab. Apa kok disebut dengan adat? Berupa bilangan. Kenapa kok murokab? Disusun. Ini ijen namanya. Dengan adat yang faridan, gitu kan maksudnya. Adat jomblo. Berarti ini adat adat murokab, adat yang berpasangan. Oke ya. Target khomsata asaro. Asaranya dibaca kita asar ini bapak-bapak. Loh kok bisa khomsata asaro? Ini khomsata huruf akhir dari bagian yang pertama ini menduduki huruf yang sebelum ta'nis. Itu terinspirasi. Susunan khomsata itu terinspirasi. Ayo Fatimatun. Lagi Fatimatun itu adanya adalah Fatimu terus plus ngerti rasanya. Jadi tak ini tambahan apa asli? Tak tambahan apa asli? Tak ini tambahan apa asli? Tak Fatimatun itu asli apa? Doribatun taknya asli apa palsu? Tambahan apa asli? Berarti asalnya ada enggak? Berarti dianggap ini adalah kalimat lain. Dianggap apa? Kalimat lain. Nah, rumusnya huruf sebelum tak harus dibaca fathah. Berarti ini maksudnya timbul pertanyaan. Kenapa kok dibaca? Kok gak dibaca doma Fatimutun atau pada kasroh kok? Karena Fatimitun lah kok gak ngono. Karena kasroh itu berat dan fatkah itu ringan. Sing ringan naik, gampang naik. Kalau iso sekitar 10 ya 20 sekitar enteng lah gitu kan ya. Oke. Kok kenapa kok gak disuruh menghafalkan? Enggak, hafalkan saja yang penting-penting gitu kan hafalkan saja
tidak wajib menghafal alfiah, ya. Tidak wajib menghafal. Yang wajib adalah menghafalkan yang penting-penting. Dan 1000 adalah berarti bahwa bikin ibu itu kamal lakman lagi muhim mah muhimmah penting. Bukan muhimmah tapi muhimmah penting. Ini jadi yang Jawa. Tol. Amun memnya kenapa dibaca fathah? Biar ringan karena mau bertemu dengan jadi kalau ketemu dengan anas itu harusnya coba berat gitu loh. Kupat pelajarannya dari permutai itu karena itu sih. Kalau mau ketemu dengan yang manis-manis harus yang fathah terbuka apa transparan seluruh. Jangan ada dusta di antara. Namun kira-kira paham mungkin. Alhamdulillah, ya. Namun tapi taknya asalnya mem ini kan huruf akhir. Mem ini huruf akhir. Huruf akhir adalah penyangga tanda i'rab. Berhubung tambahan ta maka tanda i'rabnya bergeser pada ta tanis, kemudian huruf mim ini dibaca fathah agar ringan. Baca ini Fatimah tuh. Fatimah ini sejajar dengan khamsata. Oke. Kenapa khamsata taknya kok dibaca fathah? Kenapa khamsata kok taknya dibaca fathah? Kenapa? Menduduki posisi huruf sebelum tak. Balik. Nyeret dikira. Sekarang taknya dibaca apa? Kenapa kok dibaca? Dan menduduki kalimat sebelumnya. Huruf sebelum. Ulangi lagi. Taknya dibaca. Kenapa? Posisi. Huruf sebelum taknya dibaca. Kenapa kok dibaca fathah? Meringankan. Ini lagi. Itu alasannya kabeh. Udah cepat. Kenapa khamsata kok dibaca tak? Mungkin itu kok ngomong al-asl dan asal itu kalau jadi goblok tak kok ayo ini goblok ya tak kok bisa goblok lah benar kok guru kok nyomong gitu kurang temen lagi dibungkus balik jawab dengan lantang dan keras biar bisa segera dibungkus. Khamsata adat apa? Murokat. Apa kok disebut dengan adat murokat? Kemudian taknya dibaca. Kenapa dibaca fathah? Sebelum tanis. Kenapa huruf sebelum tak tanis itu harus dibaca fathah? Cek lagi. Fatimutun apa enggak itu Pak? Fatimutun. Nek kasroh. Fatimutun. Kasroh. Timitun. Apa enggak? Wah, lambimu apa? Wah, lambimu budino ngomong pakar ngomong ngalung ngidul kok. Poin satu poin tidak betul. Kemudian asaro ini kan menduduki posisi tak tanis. Mestinya kan bocor asaro, asari, gitu aja. Karena ini bisa Fatimatun bisa
Fatimatan, Fatimate, bisa. Tapi kalau asaro ini pancet kudu diwaca Fatihah, timbul pertanyaan. Kenapa kok dibaca? Kenapa? Usut punya usut. Ternyata khamsata asaro ini refleks ini gitu. Saya berbeda itu profesional dan persiapannya kan profesional. Khamsata asalnya gitu. Khamsata wa asar. Ada apanya? Wau. 15 itu kan 5 dan 10. Asalnya kan enggak. Tapi kalau dikatakan 5 dan 10 kurang enak, maka kemudian dirunding terjadi negosiasi. Negosiasi. Wawu, kamu itu kalau nampak jelek. Wawu, kalau kamu nampak jelek, ganggu pemandangan. Terus bagaimana? Kamu tak buang ya? Duh, saya sudah nekat. Timbul perdebatan banyak. Terus ini tak apa, aku rela demi kamu bersatu. Aku rela demi kau bersatu. Jadi aku demi kau bersatu. Tak apa, karena aku kau anggap adalah sebagai penghalang hubunganmu, lebih baik saya akan melarikan diri. Tapi satu permintaan, jangan macam-macam. Harokat saya saja sebagai ingat untuk mengingat diriku sepanjang masa. Akhirnya wawu rela untuk pergi, tapi meninggalkan harokat. Maka ditaruh di mana harokat? Di belakang nggak apa-apa, sebagai simbol. Oke. Khamsata asyara. Nah, fatkahnya ini dari mana? Jilmaannya harokat wawu. Wawunya kemana? Pergi. Karena ingin tidak melihat atau mengganggu kepercayaan. Ampun, kira-kira bisa? Lagi. Khamsata asyara. Dalam segala suasana pun kamu tidak boleh menggunakan harokat kecuali fathah, karena itu adalah sudah perjanjian. Sekali kamu menggunakan, maka aku abrak-abrik cinta. Oke, tahu sejarahnya? Ampun, bisa? Alwan bisa? Paham? Oke. Tahun bisa? Roknya dibaca fatkah. Dari mana fatkah ini? Jilmaan dari harokat wawu. Wa khams umpama jadi khobar tetap khamsata asyara mabni. Ini dalil ini ada di kita nopal. Ayo Mbak di, ayo yang menerangkan wal fatku fi juz. Ayo di ada undi wal fatku undi wal fatku fi andi napa ngene iki lho sing gadai iku saged ngapano iku ngene
kapan kapal mesti penyakit lali. Iya. Mulane arane iku kula mboten nate lali banget ya iku. Nah terus nggih mboten ngapalno. Nek gak tahu apal ya ora tahu ngerti. Aja lek macam-macam. Kula supe banget. Supe apa ora tahu ngapalno supe. Hah? Wal fatku ulif alif wal fatku fi juz'in siwa wal fatku fi juz'in dan fatkah kedua bagian ini dibaca fathah. Ampun ya. Ini baru kita mau masuk ini tapi ini belum. Khamsata. Oke, taknya dibaca fathah. Tahu tadi alasannya? Kenapa? Menduduki posisi huruf sebelum taknis lagi. Menduduki posisi huruf sebelum taknis. Nah sekarang kalau rohnya tadi kenapa rohnya dibaca? Maka karena di mananya wawunya kemana? Karena mediator itu apa? Makelan atau mak jumlah sih wajah wis rapi sih murah moro kau siap kira-kira? Setelah kita mengetahui ini ya, tinggal nyoto la rajula itu konsepnya seperti khamsata. Makanya rajula isimnya dibaca fathah karena dibentuk seperti susunan khamsata asyara. Khamsata asyara bunyinya seperti Fatimah, asal seperti itu. Jelas seakar-akarnya. Ampun kira-kira lagi isimnya la jika berupa mufrad satu kata. Ya tadi kata itu diapakan? Dimabnikan fathah karena disusun seperti khamsata asyara. Temen lagi. Lah kalau bukan berupa satu suku kata, ya nggak boleh. Karena khamsata asyara itu cuma berupa dua suku kata. Makanya kalau mudhof atau sibeh tidak ada istilah mabni fathah karena tidak bisa disusun menjadi susunan khamsata asyara. Temen tadi isimnya la dinafil wajib dimabnikan fathah bila berupa mufrad satu suku kata. Kok wajib mabni fathah? Karena ayo di konsep seperti khamsata asyara. Khamsata asyara terdiri berapa suku kata? Dua. Disebut dengan adat murkab dan asaronya rohnya dibaca kenapa kok dibaca fathah? Wawunya kemana? Temen kira-kira bisa dibungkus. Nah kalau sudah berarti tinggal ini. Kalau terjadi pengulangan bagaimana? Ya, bagaimana untuk la yang kedua? Posisinya bagaimana? Oh, tambah bebas. Jika terjadi pengulangan la dan isimnya la yang dimabnikan, maka isimnya la yang kedua boleh tiga wajah.
boleh mabni fatkah, boleh nasab, boleh boleh piye ayo? La haula wala quwwata la haula wala quwwata la haula wala quwwata. Mana berarti oleh kok oleh? La haula wala quwwata mabni fatkah berarti diawalkan. Gitu kan ya? Kalau tak berarti atau karena ini mahalnya mahal, nah, karena isimnya lah seperti isimnya isimnya ini adalah nah, la haula wala quwwata lahir bisa diamal berarti jadi mubtada. Jadi ini la haula ora ana daya upaya sumikre saking maksiat iku maujud wala quwwatun lan ora ana utawi ya ora ana kekuatan aji iku maujud illa billah. Nek kapane ngono iku disadari nang pengira gitu kan dek kapane ngopi kuat terus kan. Amun nggih pokoke nek kapan rofa langsung disikat jadi ada selesai. Kamu kira-kira gitu gampang. Piye iki maca iki? La haula wala quwwata la haula wala quwwata la haula wala quwwatun. Nah jadi aku gak belum la haula tapi la haulun boleh? Boleh. Nah kalau diwaca la haulun ora oleh nasab berarti la haulun wala quwwata ora oleh. Gak oleh itu. Contohnya gak oleh. Ayo la haulun wala quwwata boleh la haulun wala quwwatun. Jadi berbagai macam macam niki temen lagi kira-kira masih tok air ratu kok. Mulane kan kita elingno ngaji alfiyah itu padha kaya nang mall, ngerti nang mall apa? Tahu nang mall lah. Rumol lah enggak. Ngono karo sampean iki repot nyontono cek karo iki. Dijalah sekali-kali mlaku nangkep. Rutop ya. Kuwatir ada sampean nangkep ra coba balik. Tapi Rono nggon catet saya kira ono mainane biring sing mulai jane tuku opone. Jane tuku apa? Tuku sabun mulai ra sabunan. Tapi kon pilihan kakek. Ini seperti itu. Ngaji alfiyah itu nek sampean iku gak kok catet dhisik, aku kudu bisa ini. Pakaian pilihan banyak, pilihannya banyak. Mulanya wong ini, laku kok jomblo? Apakah nggak ada pilihan? Pilihannya banyak, terlalu banyak pilihan. Jadi kadang-kadang seperti itu, terlalu banyak pilihan, mana tahu bingung. Boleh, kamu kira-kira isimnya lah yang berupa mu itu wajib dimabnikan. Kenapa kok diwajibkan mabni fatkah? Disusun seperti khamsata asyara. Boleh sampai di situ. Tapi sejarahnya khamsata asyara sudah tahu. Nggih, khamsata tanya dibaca fat. Kenapa kok dibaca fatkah? Kemudian asyara rohnya dibaca fatkah juga. Kenapa kewajiban fatkah? Karena sebelumnya disusun khamsata asyara adalah khamsatun wa asyara. Ampun bungkus. Temen iki ketika isimnya la atau ketika terjadi pengulangan la ada la haula. Ayo la haula wala quwwata. Boleh berapa wajah? 3. Yang kedua boleh 3 wajah. Yang pertama enggak boleh macam-macam. Yang kedua boleh masih boleh lagi. Yang pertama
sopo sing pertama. Yang kedua boleh macam-macam. La haula wala quwata la haula wala quwata la haula wala quwata. si cuma mau mentok ayo. Nih. Kemarin macam mana? Wa mufradat. Ayo. Wa mufradan lan ing mufrad. Wa mufradan lan ing mufrad. Nak tangkang dadi naat. Naate lima beniye kang tetep keduwene isim kang den mabni. Lima beniye kang tetep keduwene isim kang den mabni. Yali kang iring-iringi apa naat. Yali kang iring-iringi apa naat. Faktah mongko maca fathah sapa sira. Faktah mongko maca fathah sapa sira. Awin siban utawa nasab temen sapa sira. Awin siban utawa nasab temen sapa sira. Awil fa utawa rofa sapa sira. Awil fa utawa rofa sapa sira. Takdil mongko gawe adil sapa sira. Takdil mongko gawe adil sapa sira. Takdil mongko gawe adil sapa sira. Putih. Apabila kalimat mufrad dijadikan sebagai sifat, isim nyala yang dimabnikan fathah. Isim nyala yang dimabnikan fathah, maka sifat tersebut boleh tiga opsi. Satu, mabni fathah. Dua, dinasabkan. Tiga, dirofakkan. Coba dibaca. Apabila kedua tersebut dijadikan sebagai sifat isim nyala yang dimabnikan fathah, maka sifat tersebut memiliki opsi. Satu, mabni fathah. Dua, dinasabkan. Tiga, dirofakkan. Ulang lagi. Apabila kalimat mufrad dijadikan sebagai sifat isim nyala yang dimabnikan fathah, maka sifat tersebut boleh tiga opsi. Satu, mabni fathah. Dua, dinasabkan. Tiga, dirofakkan. Sekali lagi di mata ayo. Apabila kalimat mufrad dijadikan sebagai sifat isim nyala yang dimabnikan fathah, maka sifat tersebut boleh tiga opsi. Satu, mabni fathah. Dua, dinasabkan. Tiga, dirofakkan. Oke, jadi syaratnya tadi mufrad sama kurang. Coba ulang ini, Pak. Coba. Apabila kalimat mufrad dijadikan sebagai sifat isim nyala yang dimabnikan fathah, maka sifat tersebut boleh tiga opsi. Kurang jalinya belum ada.
apabila kalimat mufrad dijadikan nyala ya, terus dan dengan maka ya, dalam posisi dalam posisi mengiring, dalam posisi mengiring. Terus maka boleh menggunakan ditafsir. Ayo kita lanjutkan. Apabila kalimat mufrad dijadikan sebagai sifat isimnya dalam posisi mengiring, maka sifat tersebut ulangi lagi. apabila kalimat mufrad dijadikan sebagai sifat isimnya dalam posisi mengiring, maka sifat tersebut boleh ditafsir. Boleh tiga. Ini ngiring ya, nempel lah ya aja. Sifatnya dia nempel sih. Ibaratnya apa nih? Tadi kok nempel lah karo ya ini iso Fathah Alif Sibat Alif Fa. Kalau aku produk ai kaya muda penting saliyane muda wa musyabihi lan kangil paning muda. Kalau waktu ibadah ditaruh bihi krono dadi kasutune mufrad ma ismillah sunnatan ismillah. Tanggu latil nida mutakasilan. Latil nida ora ono murid mutakasilan kan aras-aras males hadirun ibu hadir singkat hadir itu berarti murid C pinter malas atau malas yang menjadi contoh mutaka berarti kan mutaka sila. Lafaz mutaka sila ini berupa mufrad kita satu suku kata terus mengiring pada lafaz tanpa ada pemisah. Ini jenenge ngiring. Berarti lafaz mutakasila itu posisinya mufrad plus mengiring. Boleh berapa wajah? 3. Berarti mutakasila boleh, mutakasilun boleh, mutakasilan boleh. Oke, salah mengiring. Walu aku jibat. Lah kok dinasab kok? Nadron krono ningali ila mahali ismillah mari mahali ismillah. Nahula tilmida ora ana murid mutakasilan kang aras-aras kemalut hadir niku hadir. Walu agrifa. Nadron krono ningali ila mahali mari mahali lawas miyala ismillah. Jadi kalau diwaca mutakasilan karena hanya memandang dari isimnya la. Tapi kalau diwaca rofa karena memandang la dan isimnya. Betul loh. Berarti kan ya, kalau dinasabkan itu hanya memandang isimnya la. Ada. Tapi kalau diwaca mutakasilun memandang la dan lagi ya beda nih karena la dan isim akan di awal kalimat dan sesuatu yang di awal itu rofa. Temen kira-kira nek mutakasilan memandang isimnya la. Kalau mutakasilun la memandang la dan isimnya. Fa inna mahala maka sak temene mahalila arrafu iku rafa ala ibtidah nawlatil niza mutakasilun hadir wa ghairu ma yali wa ghairul mufradi la tatiwa siku awi ra'asidi wa ghairu ma lan ing saliyane perkara wa ghairu ma lan ing saliyane perkara yali kang ngiring
wa ghairul mufradi lan sakliyane mufrad la tabni mongko aja mabnikna sapa sira wansib lan nasabna sapa sira hu ing ghaira ma wansib lan nasabna sapa sira hu ing ghaira ma awirah utawa ing rafa awirah utawa ing rafa iksid najo sapa sira iksid najo sapa sira ayo jika sifat isimnya la jika sifat isimnya la tidak mengiring buka kurung terpisah tidak mengiring buka kurung terpisah tutup kurung dan tidak berupa mufrad dan tidak berupa mufrad maka tidak boleh dimabnikan dan hanya diperbolehkan untuk dinasabkan dan dirofakkan dan dirofakkan. Coba dibaca. Ulangi lagi. Jika sifat isimnya tidak mengiring terpisah dan tidak bermanfaat, maka tidak boleh dimabnikan dan hanya diperbolehkan untuk dinasabkan dan dirofakkan. Tadi kan caranya harus mengiring dan berupa mufrad. Kalau kan berupa mufrad dan juga tidak mengiring, maka hanya boleh menggunakan dua opsi. Kayak gitu nih, boleh pakai korek lada malaha, ya kan? Lada malaha, ya dah. Boleh pakai korek itu lada malaha. Ladama terus ladama bisa karo laha terus karo sa'ilatun. Lafaz sa'ilatun menjadi sifatnya lafaz da. Nah, sa'ilatun ini mufrad, kalimat tunggal satu suku kata. Tapi dia tidak mengiring terpisah, maka dia hanya boleh menggunakan dua opsi, boleh sa'ilatun atau sa'ilatun. Katanya lagi lada malaha sa'ilatun boleh, lada malaha sa'ilatun. Kalau sa'ilatan tidak boleh. Jadi pada intinya sifat akan mengikuti mausufnya jika nempel. Kalau nggak nempel, dua opsi. Atau nempel tapi tidak berupa mufrad, maka juga cuma dua opsi. Sambung kira-kira tadi. Lagi-lagi. Lek nempel, lek gak nempel. Berapa? Berarti lek tatap muka sama daring biasanya apa-apa kan laha madamalah sa'ilatun wis daring kakek karena
ora ijen, gak fokus. Ya wis bawa alam dicoba banyak iki. Wah ini lagi ini berarti makanya kalau orang pada membaca Sailatun sampai boleh baca Sailatan. Kalau orang baca Sailatan sampai Sailatun. Oke itu beda. Berarti ini lata malaha Sailatun. Ulangi lata malaha Sailatun. Tadi deh wa ghairu mayali wa ghairu mufradi la tamli wasibu awir rob aksidi. lagi ya kan wa ghairu mayali wa ghairu mufradi la tamli wasibu awir rob aksidi. gak apa-apa mau cobatul Qur'an tapi ngapane sing apa menggunakan konsep alfiah bacane ngono lata malaha sailatan siji lata malaha sailatun dadi masalah ben eling ane sampeyan mek terpaku sailatun ayo imane mangapa kok alfiah mung alfiah ku kandung ngawur nek gak ngawur berarti durung alfiah ya gak ketok itu cuma nek ngawur gak perlu alasannya lah itu ditutup ngawur lagi la ayo la dama sailatun tadi deh Ghairul mufradi la tamli wasibu awir rob aksidi. andai kan tidak ada laha berarti boleh berapa? Berarti la dama sailatan ayo tekotun tuntan ulangi Lada masailatun, lada masailatan, lada masailatan. mana hai berarti Lada masailatun, lada masailatan. apa yang mabninya tidak diperbolehkan tapi kira-kira wa ghairu mayali nek nyali dalile wa mufradan Mafta awil siban awil roh. qalu wa ghairu mayali ay al maksulu tegese terpisah anil ismi jadi jenabu la rajula ora ana wong lanang iku dari tetap ing dalam omah dori pan kang ulya au dori utawa kang qalu wa ghairu mufrad wa utawi ghairu mufrad iku al mudhaf namu la rajula sahiba ilmin la rajula ora ana wong lanang sahiba ilmin kang anduweni ilmu mangkutun iku dibuli mangkutun iku dibuli tadi kalau sampai namanya mana nih mengenai Rio atau dibuli mana nih mangkutun iku diwodo lagi jaga salah paham tapi nih belum menit dewe pas ngasih dewe udah pokok yang dites macam-macam jadi tes ada nilai orang lanang sohi bagian mereka ngajuan ini mangkutun itu dibuli ayo foto kafir wa musyabihi lan lain depanin aku la rajula ora ana wong lanang tolian kang munggah jabalan ing gunung hadir iku hadir wa kadalan iku kaya iki laukan wa kada hadir kaya iki laukan lamun apa al-manfut manfut ghairu mufrad manfutnya bukan mufrad awula ulama sabarin ora ana punakawan lelungan hasanan kang bagus dari tetap tinggal rumah. Kalau latami, kenapa kok tidak boleh dimandikan? Kan itu ya, nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh dimandikan? Alasannya apa? Pasti ada alasan.
Ayat adami imkani tarkibi tegese krono ora mungkine kongane li adami imkani tarkibi krono ora anane kongane mampune tarkib karena tidak mungkin ditarkib bil fasli krono terpisah tarkib itu kudu nempel buktinya tadi wawu saja harus dinegosiasi biar terjadi nempel. Kalau terpisah tidak akan bisa ditarik. Di fasli kalau terpisah fi ghairi ma dalam liyane perkara yalikan ngiri-ngirine apa. Walitul lan dawa panjang. Fi ghairi mufradi dalam liyane mufrad. Timbul pertanyaan kenapa kalau selain mufrad juga tidak boleh ditarget dimabdikan karena terlalu panjang. Nyusun siki-siki ae gak ada contoh. Itu likrono panjang fi ghairi mufradi dalam liyane mufrad. Pun berarti alasannya sudah komplit. Ulangi lagi. Kalau terpisah kenapa kok tidak boleh karena lintas fasal karena adanya perpisahan. Kemudian kalau ghairi mufrad kenapa kok juga tidak boleh dimabdikan? Karena betul. Apa betul? Ya. Jadi alasan itu kadang-kadang gak masuk akal. Alasan itu betul. Kalau bisa. Cuma ini alasannya ujian bahasa. Sampai gak percaya itu ujian benar. Wal aku illan tatakarar lahuma lahu bima denati dil fastin kama wal aku tayataf wal aku lan tayataf illan tatakarar lamun ora den ulang-ulang apa lalang lae gak diulang ngomong temen sapa iki lalu maring atos dihukumi bima kelawan perkara linak dikang kekeduwen naat linak dikang kekeduwen naat bil fasli kang anduweni komisah intama sebonco apa man intama sebonco apa man. Ayo naat yang terpisah tadi berapa wajah? Naat yang terpisah berapa wajah? 2. Apabila terjadi pengatofan isim nyala, apabila terjadi pengatofan isim nyala tanpa mengulang-ulanglah, maka konsepnya seperti naat yang terpisah. Maka konsepnya seperti naat yang terpisah. Sampun, titik coba dibaca. Ulangi lagi. Apabila terjadi pengatofan isim nyala tanpa mengulang-ulang maka konsepnya terpisah. Berarti berapa wajah? 2. Urut bisa. Jadi ini question asal usulnya itu tinggal cara memegang harus tahu asal usul biar enggak timbul masalah. Kenapa kok seperti ada yang terpisah? Ya iya, karena tadi alasannya kalau terpisah maka tidak boleh dimabdikan karena terpisah, nggak mungkin. Gitu kan? Kan namanya target itu kudu nempel. Kalau nggak nempel berarti bukan namanya target. Sampai tadi kok jatah masalah korban siapa? Wow, baru lalu si korban.
Qalu wal atu. Namun la rajula ora wong lanang iku maujud wa mro'atun binasbi wa mro'atun birofi boleh wa mro'atun tamatan. Qalu bimalinati ayat Jawa yang nabi tegese saking menangi nasab warrofa ilan rofa dunal bina'i tanpa mabni tanpa mabni bina oleh wan nasbulan utai nasab iku ala anal ma'rufah ing atase sak temene kang den atofake iku ala mahali ismillah ing atase mahali ismillah warrofulan utai rofa iku ala anau ing atase sak temene maktufun iku den atofake ala mahalillah ing atase mahalillah wasmiyah lan ismillah wala yadulan ora menang apa albina umabdi alasane lil pasli karena dihat kelawan huruf atau jelas ya intinya nempel boleh kalau panjang nggak boleh karena terlalu panjang ya syaratnya harus nafas mufrad dan nempel jika keduanya tidak terpenuhi maka hanya boleh menggunakan dua opsi alasannya lil fasli waktu lil fasli ulangi lil waktu ulangi lil waktu apa pasal terisa itu logo ya bertele-tele ya Allah tak rasanya sedih wa aqila ma'ajadis jadi gampang dengan harus kecil-kecil pun memori ini wis wa aqila ma'ajadis dikami matas tahiku ibab hati-hati deh kadang banyak pertanyaan tapi tidak perlu dijawab ada banyak pertanyaan tidak perlu dijawab karena pertanyaan sindiran menghina itu juga awal atau isu masuk isu awal mana ini terus itu tadi itu kan itu ini terus tapi tadi kan udah biasa sering kan udah kan ini terus apa tadi tadi kopi kata kita ini wa ila ma'al istibami lantas tahiku dunal istiqam apa dia tadi konsata itu terinspirasi dari Surabaya udah sampai ke Jawa Timur konsata adalah dari Surabaya atau kafir Al-Fatihah.